Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juna Pandriani bersama saya Junaidi. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana menyeting Ubiquiti UniFi UAP AC Mesh Outdoor. Seperti yang telah saya janjikan sebelumnya, saya akan membuat video cara men-set dari awal sampai bisa digunakan sebagaimana mestinya. Untuk mendukung hal tersebut, saya seperti biasa akan membuat beberapa teori singkat tentang Ubiquiti UniFi UAP AC Mesh Outdoor ini. Mari kita lanjutkan. Spesifikasi dari Edge router yang saya gunakan, saya akan menggunakan Ubiquiti UAP Mesh dengan network interface yang dapat mendukung gigabit Ethernet port seperti di spesifikasi sebagai berikut. Selanjutnya, ketentuan teknis untuk UniFi UAP ini memerlukan router. UniFi bertindak sebagai bridge dan tidak punya fitur routing. Jadi, untuk bisa menggunakan perangkat ini, kamu memerlukan router seperti modem router, UniFi gateway, Mikrotik, Cisco, dan lainnya agar bisa sharing internet via Wi-Fi atau hotspot. UniFi hanya berfungsi sebagai bridge dengan fitur yang bisa mengatur pengguna hotspot dan mengumpulkan data statistik dari pengguna. Jadi kita perlu perangkat router atau bisa juga dengan UniFi gateway agar kita bisa membuat jaringan hotspot. Router atau UniFi gateway bertugas sebagai penanggung jawab distribusi IP ke klien dan pengatur bandwidth, sedangkan UniFi AP hanya berfungsi sebagai pemancar sinyal Wi-Fi saja. UniFi AP memerlukan UniFi controller. Jadi, perangkat UniFi tidak bisa diakses langsung melalui browser seperti perangkat UBNT lainnya. Untuk setting perangkat UniFi, kamu memerlukan UniFi controller. Melalui UniFi controller ini, kamu baru bisa menyeting perangkat UniFi. Seperti perangkat UBNT lainnya, UniFi mempunyai default username dan password, yaitu UBNT. Password ini diperlukan saat akan melakukan adopt ke perangkat yang ingin kita setting. Tetapi biasa juga tidak berpassword untuk menyeting UniFi ini. Untuk mendownload controller dapat menggunakan link berikut. Link ini akan saya sertakan di link deskripsi video ini. Kalian bisa download sesuai OS yang kalian punya. Bisa Windows, bisa Mac OS, bisa Linux, bisa kalian sesuaikan sendiri. Selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi. Setelah kalian download, maka kalian lakukan instalasi. Untuk melakukan instalasinya cukup mudah. Kalian download instalasi controller Wi-Fi-nya, UniFi maksud saya, kemudian klik 2 kali aplikasi yang sudah di-download, kemudian klik install. Setelah kita klik install, jika muncul prompt sebagai berikut, maka kalian klik yes. Kemudian tunggu sampai proses instalasi selesai. Biasanya proses memerlukan beberapa waktu, semisal 5-10 menit, tergantung komputer yang kalian gunakan. Selanjutnya, ketika muncul tampil seperti ini, pastikan start the server now-nya dicentang supaya program ini langsung bisa berjalan. Kita bisa melakukan penyetingan. Jika tidak masalah, kita bisa buka aplikasi yang telah kita install nantinya. Setelah kalian centang, kalian klik finish, maka controller akan berjalan. Untuk proses ini, controller memerlukan waktu 1-5 menit sampai UniFi network servernya diinisialisasi. Jika muncul prompt seperti ini, maka tunggu sampai proses inisialisasi selesai. Setelah inisialisasi selesai, maka pilih manage server in browser. Ketika kalian klik pilih, maka UniFi akan membuatkan local server untuk kalian menyeting UniFi UAP ini. Login account UniFi setelah selesai, maka terbuka browsernya, kemudian login menggunakan akun UniFi yang kalian punya. Jika belum punya akun, maka buat akun terlebih
dulu. Pastikan kalian terkonek ke internet untuk membuat akunnya. Untuk menyetingnya pun diusahakan konek ke internet. Setelah login, maka tampilan akan seperti berikut, tampilan home-nya, dashboard. Oke, sekian saja. Kita lanjut ke prakteknya supaya tidak bingung. Let's go! Halo teman-teman, kali ini kita kembali ke sesi praktek di mana kita akan menggunakan Telkomsel Orbit sebagai sumber internet dari Unibiquity AP ini. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah mereset Unibiquity AP ini supaya pengaturannya kembali ke default dan teman-teman mudah mengikuti cara atau praktek dari penyetingan Unibiquity ini. Cara meresetnya, di sini ada lubang di bagian Unibiquity AP-nya dan kita akan menggunakan Orbit ya sebagai sumber internet. Kita colokkan dulu, reset sampai berwarna putih ya. Ini berarti sudah terreset. Selanjutnya kita konekkan internet kita ke modem Orbitnya. Seperti biasa, arahkan ke pojok kanan bawah. Kemudian kita konekkan ke modem dari Orbitnya. Kenapa dikonekkan ke modem Orbit? Karena sesuai dengan teori sebelumnya, Unibiquity ini perlu router dan modem Orbit sebagai routernya. Oke, mari kita buka UniFi controllernya. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Ini masih inisialisasi your UniFi network server. Kita tunggu dia men-start local server untuk UniFi ini supaya kita bisa nyeting melalui aplikasi UniFi network servernya. Ini proses ini lumayan lama ya, tergantung laptop masing-masing. Ini mungkin nanti saya akan cut atau saya singkat ya. Setelah muncul, kita klik manage server in browser. Dia akan membuka browser, kemudian kita login dengan akun UniFi. Ini harus terkoneksi dengan internet ya. Kita masukkan PIN-nya, token yang dikirimkan UniFi ke email kita. Kemudian kita lihat dulu akses point yang terkonek. Oh, ini masih akses point yang sebelumnya, yaitu akses point AC Lite. Kita cari dulu ya. Ini masih belum terbaca di topologinya. Biasanya kalau misalnya sudah terkoneksi, dia akan terbaca di topologinya. Ini kita cek di setting. Mungkin kita setting SSID-nya dulu ya. Kita setting apa ya? Kita pilih name-nya, kita ketikkan nama wifi-nya atau nama SSID-nya. Kita buat nama Kraton saja lah. Kraton. Ini kita akan menyeting 2,4-nya dulu. Kita ketikkan passwordnya sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya yang wifi bandnya kita pilih ke manual, kemudian kita set di WPA2 ini. Bisa menggunakan WPA2 atau WPA3. Kita menggunakan WPA2 saja. Kita pastikan dulu wifi bandnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Bisa kita bikin 5G terlebih dahulu. Ini Kraton 5G atau 5 GHz. Kemudian kita apply. Kita save saja supaya ingat. Kita bikin lagi SSID untuk wifi band 2,4 karena tidak semua perangkat support 5 GHz ya, apalagi perangkat-perangkat lama itu. Kita
Ketikkan 2,4 GHz ini aja, 2,4 G aja. Kita pilih wifi bandnya 2,4, kemudian WPA nya WPA 2. Oke, mungkin segitu saja. Kita pilih apply, kemudian kita set biar supaya tidak lupa. Passwordnya kalian sesuaikan saja. Oke, setelah kita setting SSID-nya, kita cek lagi. Ini masih belum terdeteksi ya. Mungkin harus kita delete dulu. Oke, kita delete dulu. Bukan AP yang kita gunakan. Kita delete aja lah dulu. Oke, kita remove. Kemudian kita reset kembali. Akses point UAP ordernya. Oke, setelah berwarna putih, kita cek kembali ini. Oke, sudah terdeteksi nampaknya. ACMS, oke. Sudah sesuai IP-nya dengan IP dari itu, kita klik adopt. Sesuai dengan IP dari orbitnya. Ini 192.168.167 ini sudah sesuai dengan WiFi orbit. Kemudian kita cek di dashboard. Oke, sudah terdeteksi. Ini getting ready. Oke, sudah sesuai. Untuk IP-nya kita pilih DHCP, bisa juga kita pilih IP-nya IP static. Ini kita cek, Kraton 2,4-nya sudah terdeteksi, tapi yang 5 GHz belum terdeteksi. Oke, mari kita fix apa masalahnya. Kita cek dulu. Sekali lagi, masih juga tidak terdeteksi. Cuma yang 2,4 saja yang terdeteksi. Kita buka setting, kemudian pilih pipe-nya, kita cek settingannya apakah sudah sesuai atau belum ya. Kita cek ini sudah sesuai. Di mana ya? Oh, mungkin di itu di apa? Frekuensi, kemungkinan di frekuensi ya. Sistemnya pun juga gak ada sih. Kita cek satu-satu. Klien device yang belum terkoneksi juga belum ada sih, karena belum ada yang connect ya. Kita cek di AP-nya, kemudian kita cek ini, cari settingnya. Coba kita buka di setting. Channel oh ini kemungkinan ini 5 GHz-nya channelnya auto. Kita harus setting di channel yang lebih tinggi karena ada beberapa perangkat tidak support di channel-channel yang rendah ya untuk 5 GHz. Oke, sudah sesuai. Mari kita cek apakah sudah muncul. Oke, sudah muncul ternyata. Kita konekkan. Masukkan passwordnya sesuai dengan yang telah kita setting. Kemudian kita pilih yes. Kemudian kita akan cek speed testnya. Untuk di topologi sudah muncul. Ini untuk device yang terkoneksi sudah juga muncul. Kemudian kita speed test. Ini speed test tergantung dari tempat kalian melakukan speed test ya. Di tempat saya lumayan agak terdalam gitu, di pedalaman gitu. Jadi koneksi internetnya
cuma segini 8 Mbps saja. Mungkin speedtestnya bisa berbeda di tempat kalian. Ini saja ketika saya membuat rekaman ini hari hujan. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.